Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas soal TIU Kedinasan tahun 2022. Bagi teman-teman yang sekarang sedang belajar, sedang mempersiapkan tes untuk kedinasan, jangan pernah putus asa, selalu belajar, selalu berusaha. Insya Allah apa tujuan dari teman-teman pasti tercapai. Oke, baik, di video kali ini kita akan membahas soal-soal ini mengenai soal bocoran TIU Kedinasan tahun 2022. Di sini nanti ada soal tentang analogi, kemudian ada soal silogisme, dan soal kuantitatif juga ada, nanti akan kita bahas. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, di sini ada radian, sudut, oke, kemudian di sini ada analoginya. Jadi pertama ya. Oke, sebentar ya. Oke, di sini radian ya. Radian ini sudut. Radian ini adalah satuan ya. Radian ini adalah satuan. Satuan dari apa? Satuan dari sudut ya. Jadi satuan dari sudut itu adalah radian. Jadi dari beberapa option atau pilihan ganda yang ada di sini, kita sesuaikan dengan analisa dari pernyataan yang di atas ini gitu. Bahwa di sini adalah satuan dan di sini adalah satuan dari sudutnya ya. Satuan dari sudut adalah radian. Jadi kita cari yang sesuai dengan yang pernyataan yang di atas. Kalau di sini menit, detik, nah berarti ini kan sama-sama satuan ya. Menit ini juga satuan dan detik ini satuan, berarti salah ya. Kemudian gaya ini bukan satuan ya. Karena di sini posisi yang di awal ya. Lebih mudahnya kita buat ini yang pertama, yang ini yang kedua gitu ya. Yang nomor pertama ini adalah satuannya kan gitu. Jadi yang gaya ini bukan satuan ya. Jadi di sini juga salah. Kemudian yang C, hari dan lama. Satuan dari lama adalah ya jelas hari ya. Berapa lama? Berarti 3 hari misalnya. Berarti ini cocok nih ya. Berarti satuan dari lama itu adalah hari. Oke, yang C benar. Kalau isi, satuan dari isi tidak mungkin berat, salah kan gitu. Satuan dari volume itu adalah area, juga salah. Makanya jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Masih tentang soal analogi ya. Oke, di sini mungkin kita akan memberikan kepada teman-teman waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Sebelum kita bahas, teman-teman jawab dulu soal ini. Kira-kira benar atau tidak jawaban dari teman-teman semua. Saya beri waktu 15 detik ya untuk menjawabnya. Oke. Mungkin dari analisa teman-teman semuanya, pasti teman-teman sudah menganalisa bahwa di sini adalah pakai ya. Ratu pakai mahkota ya. Analisa teman-teman sudah benar. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan kata pakai saja untuk ke seluruh option A, B, C, D, dan E itu sesuai. Pegawai pakai dasi ya, sarjana pakai toga, juara pakai medali, pengantin pakai riasan, prajurit pakai tombak. Jadi keseluruhannya itu cocok gitu. Jadi kalau misalkan kita analisa lebih spesifik lagi ya, lebih detail lagi, ratu memakai mahkota, mahkotanya itu diletakkan di mana? Di kepala. Nah, gitu teman-teman. Di kepala. Jadi bisa kita analisa gitu. Analogikanya kan kemana gitu. Pegawai pakai dasi. Dasi di mana? Di kepala. Tidak, kan gitu. Sarjana pakai toga. Benar. Di mana? Di kepala. Benar. Iya. Juara pakai medali, tapi tidak di kepala. Salah ya. Pengantin pakai riasan. Benar, tapi tidak di kepala. Salah, kan gitu. Prajurit pakai tombak. Ya, tapi tidak di kepala. Oke, jadi analisa teman-teman sudah hampir 85% benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah
B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor ketiga. Masih tentang soal analogi ya. Kano dayung. Berarti, oke. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa ini kano, kano ini adalah perahu kecil ya. Kano ini adalah perahu kecil. Oke. Jadi sebelum kita bahas bersama-sama mengenai analogi yang nomor 3 ini, saya beri waktu 15 detik kepada teman-teman untuk menganalisa dan menjawab soal nomor 3 ini. Oke, sudah? Oke. Pasti teman-teman semuanya sudah menganalisa ya. Menganalisa di sini pasti perahu kecil atau kano itu bergerak karena didayung. Oke ya. Berarti kan bergerak karena didayung. Jadi kita gunakan analisa kita ini untuk memilih jawaban yang tepat pada pilihan gandanya. Oke, yang pertama yang A. Sepeda dengan roda. Sepeda bergerak karena ada roda. Ini benar. Ya gitu ya. Berarti sepeda itu bergerak karena ada rodanya. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa bergerak. Kan gitu. Coba kita analisa bagian yang B-nya. Ponsel sinyal. Berarti tidak sesuai ya. Kan gitu. Ponsel itu dia secara operating system ya. Berarti ini salah kan gitu. Pesawat digerakkan oleh kokpit. Salah juga ya kan. Komputer digerakkan oleh T-tikus. T-tikus ini mouse ya teman-teman kalau misalkan tidak tahu. Oke. Jadi komputer ini digerakkan bukan mouse ya, tetapi dengan operating system juga. Karena digerakkan oleh masinis juga salah ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sebentar ya teman-teman. Jika X sama dengan 1/13 ya, dan Y itu 13%, maka di sini kita sudah masuk ke soal kuantitatif ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa trik cepatnya ya. Di sini kan X-nya 1/13 ya. 1/13. 1/13 ya. Kemudian Y-nya itu adalah 13%. 13% ini 13/100. Jadi bisa kita lihat dari mananya. Kita bisa melihat manakah yang lebih besarnya. Itu dari bisa beberapa banyak cara ya. Gitu ya. Bisa menggunakan kita kali silang. Ini dikalikan ini. Terus kita lihat perbandingan yang mana yang lebih besar. Gitu ya. Yang ini tadi posisinya X. Yang ini posisinya Y. Bisa menggunakan nilai yang ininya ya, nilai penyebutnya di sini ya. Di sini kan 13 ya. Kemudian di sini 100. Mana yang lebih besar? Lebih besar Y ya. X ya. X kurang dari Y, Y-nya itu lebih besar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Mungkin rasa saya teman-teman tidak terlalu sulit untuk menjawab soal seperti ini ya, karena ada beberapa trik cepatnya untuk mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal yang nomor 5. Ya, ke soal yang nomor 5. 35% dari X, berarti 35/100 ya, dikalikan X, itu dia sama dengan 42 ya, 42. Jadi ketika teman-teman membaca soal, bisa langsung kita aplikasikan persamaan matematisnya, biar tidak terlalu mengulang
bacaannya kan gitu. Dan 5/6 dari Y, 5/6 dari Y dikali Y itu dia sama dengan 25. Oke, nanti berapa nilai X, berapa nilainya dijumlahkan. Kan ini seperti itu ya. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman sudah paham bagaimana menyelesaikan matematika persamaannya ya seperti ini. Ini bisa langsung dibagi ya. Ini 35 dibagi 42 itu bisa sama-sama dibagi 7 ya. 35 dibagi 7 itu 5 nanti di sini. Terus 7 dibagi 42 dibagi 7 ya. 42 dibagi 7. Jadi bisa banyak beberapa cara. Di sini kita menggunakan X-nya atau kita menggunakan cara manual saja kan gitu. Berarti X sama dengan berarti 42 dikalikan 100 gitu ya. 42 dikalikan 100 ya. Terus dibagi 35. Ini juga sama ya. Caranya juga cepat gitu ya. Yang sini juga sama. Ya berarti Y sama dengan berarti ini 25 dikali 6. 25 dikalikan 6 terus dibagi 5. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke, sama dengan tadi kan 42 dibagi sama-sama kita bagi 7 ya. Berarti kan di sini tadi 6 dikalikan 100 per yang ini tadi 35 dibagi 7, 5 berarti di sini ya 5. Ya, berarti di sini sama dengan ini 25 dibagi 5 kan 5 nih. 5 kali 6 30, kita dapat nilainya. Nilai Y itu 30. Sekarang tinggal kita mencari berapa nilai X-nya ya. Berarti di sini 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 dulu berapa? Terus dikalikan 6 kan gitu. Berarti dia 120. Di sini nilai X ditambah Y ya. Nilai X tambah X-nya tadi 120 ditambah Y-nya adalah 30 kan gitu. Berarti kita dapat nilainya adalah 150. Oke, bagi teman-teman mungkin penjelasan ini sangat detail ya, sangat cepat juga. Jangan lupa usaha kita diiringi juga dengan doa ya. Semoga teman-teman semuanya lulus di kedinasan tahun 2022 ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke. X pangkat 3 dikurang 21 sama dengan 6 dan Y sama dengan 3 maka oke. Jadi pertamaannya harus kita selesaikan dulu teman-teman persamaan di sini ya. Di sini kan kalau misalkan tanda negatif ini kita pindahkan ke sisi sebelah sini, ke sisi sebelah sama dengan, ke sisi dekat sebelah apa nih, sama dengan, tanda negatif ini kan berubah menjadi tanda positif. Ya, berarti kan 26 ditambah 21 ya. Berarti kan X pangkat 3 itu sama dengan 6 ditambah 21 ya. Berarti X pangkat 3 itu sama dengan 27. Berapa nilai X pangkat 3 dia menghasilkan 27? Yaitu 3 pangkat 3 kan gitu. Berarti nilai X-nya ini adalah X sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Berarti X itu ya sama dengan Y. Nah, cukup mudah kan? Jadi intinya adalah kita harus selalu berusaha, latihan terus. Insya Allah pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau soalnya bentuknya seperti ini, kita tuh ada beberapa trik cepatnya untuk mengerjakannya tanpa harus menggunakan analisa yang begitu kuat ya. Hanya kita perlu memahami apa saja sih persamaannya itu yang dibutuhkan kan gitu. Di sini kan X ini kalau kita lihat itu dia desimal dan mempunyai nilai yang sangat banyak di belakang desimalnya kan gitu. Jadi kira-kira mana yang lebih besar, apakah X, apakah Y gitu. Sementara di soal di sini nilai Y-nya adalah 10 kan gitu. Trik cepatnya adalah pertama kita jumlahkan dulu nilai di depan desimalnya. Kan ini ada 2, ini ada 2, ini ada 5 kan gitu ya. Kalau misalkan kita jumlahkan 2 tambah 2 4 ditambah 5 itu adalah 9 di depan nilai
komanya, ya, 9. Sementara di sini ada 1 di belakang komanya, itu kita jumlahkan juga ya. Di sini kan 1 ditambah 2 itu 3. 3 ditambahkan 7 itu 10. Ya, 10. Kalau misalkan kita jumlahkan dengan nilai yang di sininya, itu berarti lebih dari 10. Lebih dari 10, teman-teman. Ya, berarti di sini kalau misalkan kita ambil nilai bulannya, ya. Ini kan 2,1 ya. Ini 2,1. Yang ini 2,2 tetap karena dia kurang dari 5. Yang ini kan lebih dari 5 7-nya. Berarti kan 5, kita bulatkan menjadi 5,8 lah misalkan. Ya, 5,8. Jadi di sini kita akan dijumlahkan semuanya, ya. Ini kan menjadi 10,1. Itu untuk nilai X-nya. Berarti kan X-nya lebih besar daripada Y. Walaupun hanya 0,1, ya, tidak begitu signifikan perbedaannya, tetapi secara matematisnya X itu lebih besar daripada Y. Oke, maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Oke. Semua calon kedinasan harus menempuh tes psikologi ya. Semua. Di sini kita kasih tanda apa biar kita tidak lupa. Dan beberapa orang calon kedinasan mempunyai skor TOEFL 500. Kalau beberapa orang, berarti di sini mengindikasikan bahwa tidak semua, ya. Tidak semua orang. Hanya beberapa orang saja yang mempunyai nilai skor TOEFL 500, kan gitu. Tetapi di sini semua calon kedinasan itu harus menempuh tes psikologi. Oke, paham ya? Langsung kita analisa dari optionnya biar lebih mudah. Tidak dapat ditarik kesimpulan, ya. Ini salah, ya. Ini jelas bisa kita tarik kesimpulannya gitu. Kalau misalkan setelah kita analisa sampai E ternyata tidak ada yang bisa kita simpulkan, baru kita bisa memilih A. Sekarang yang B. Sejumlah calon kedinasan harus menempuh tes TOEFL. Sejumlah calon kedinasan. Berarti sejumlah calon ini di sini mengindikasikan bahwa dia tidak semua, hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Sini sudah betul. Tetapi yang salah adalah di sini ada kata harus menempuh tes TOEFL. Ya, ini salah. Ya. Jadi beberapa calon kedinasan harus menempuh tes TOEFL. Salah nih. Kenapa salah? Karena semua calon kedinasan tuh harus menempuh tes TOEFL, kan gitu dia logikanya. Oke. Kemudian yang C, semua calon kedinasan harus menempuh tes TOEFL. Oke, sesuai analisa kita tadi yang dengan option B, berarti yang C ini benar. Tetapi di sini salah. Kenapa bisa salah? Karena di sini kan ada dua pernyataan. Ada dua pernyataan. Ya, ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, semua calon kedinasan harus menempuh tes psikologi. Oke, yang pernyataan yang kedua, beberapa orang calon kedinasan mempunyai skor TOEFL 500 gitu. Jadi, dari dua pernyataan ini, bisa kita ambil kesimpulannya adalah semua calon kedinasan harus menempuh tes TOEFL. Salah kan gitu. Masa kesimpulannya harus menempuh tes TOEFL saja gitu. Makanya jawabannya adalah salah kan gitu. Oke, yang D. Sejumlah calon kedinasan, beberapa calon kedinasan harus menempuh tes psikologi. Ini juga salah, ya. Karena bukan sejumlah. Semua calon kedinasan harus menempuh tes psikologi. Oke, coba yang E kita buat di sini. Sejumlah calon kedinasan harus menempuh tes psikologi dan mempunyai skor TOEFL di atas 500. Jawaban yang benar itu adalah E. Mungkin teman-teman bertanya, tetapi kan di sini ada sejumlah calon. Ya, sejumlah calon itu kan berarti dia tidak semuanya, hanya beberapa saja. Ya, hanya beberapa saja. Sementara clue soal
membuat suatu pernyataan bahwa semua calon kedinasan harus menempuh tes psikologi. Kalau misalkan kita membuat suatu pernyataan ini, kan di sini kan ada dua pernyataan. Ya, ada dua pernyataan. Ada pernyataan semua dan ada pernyataan beberapa. Kalau misalkan kita buat kesimpulannya di awal hanyalah sejumlah, ya sejumlah hanya atau beberapa, pasti harus diikuti dengan kata dan. Ya, ini wajib. Jadi tidak masalah gitu. Jadi sejumlah calon kedinasan harus menempuh tes psikologi dan mempunyai skor TOEFL di atas 500. Jadi kesimpulan yang tepat itu adalah yang E. Jadi teman-teman semuanya perlu perhatian lagi ya soal bentuk seperti ini karena beberapa soal di tahun 2021 kemarin itu banyak soal yang seperti ini gitu dan banyak juga teman-teman yang sulit untuk menjawabnya. Jadi cara yang tepat agar teman-teman bisa yaitu terus berlatih dan berlatih. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Oke, masih soal yang bentuk yang sama. Semua binatang adalah makhluk hidup. Oke, semua makhluk hidup pasti akan mati. Oke, kuda adalah binatang berekor. Kesimpulannya adalah pasti kuda akan mati. Kita pilih jawabannya adalah C. Oke. Berarti kalau nomor 9 ini penalaran dari bentuk pernyataannya itu dia tidak terlalu sulit ya teman-teman. Pasti semua makhluk hidup itu akan mati kan gitu. Semua binatang makhluk hidup. Jelas semua makhluk hidup akan mati. Kuda itu salah satu binatang, salah satu makhluk hidup gitu. Pasti kuda akan mati ya. Ini bisa kita cepat untuk mengerjakan soal seperti ini karena kita menarik kesimpulannya itu sesuai dengan logika dan nalar kita. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Ini soal tentang deret. Di beberapa channel-channel yang lain juga sudah mungkin membahas bagaimana cara menyelesaikan deret ini. Karena ada beberapa banyak cara gitu ya. Di sini kita coba kalau kita lihat ya 15 ke 45 itu adalah 30 ya. Di sini saya sudah dapat polanya. 45 ke 75 itu 30. Ya. Berarti 75 ke sini itu ditambahkan 30 juga kan gitu ya. 75 ditambah 30 itu 105. Ya. Bentuk soal deret ini juga dia tidak terlalu sulit ya. Karena kita hanya perlu mencari polanya bagaimana ya. Polanya bagaimana, kemudian dia perhitungannya dia bagaimana, apakah dia dijumlah, apakah dia dibagi, apakah dia dikali. Tingkat ketelitiannya itu juga diperlukan walaupun soalnya tidak begitu kompleks ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang soal TIO bocoran untuk masuk ke dinasan ya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami penjelasan dari video ini. Selalu belajar, selalu semangat, dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di tahun 2002 ini masuk ke dinasan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.